teman-teman semua, balik lagi bersama aku Tarisa Dinda Khaironisa. Aku dari kelas 5 Shift 3 dengan NIM 1962201102. Di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Nah, kondisi tentang teori asimetris ini adalah yang pertama kali dicetuskan oleh Arrow tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertain and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Arklov tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality Uncertain and the Market Mechanics. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas yang bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembelian dengan memberi kesan seolah barang yang dijual itu bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli yang menolak untuk mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas yang bagus menjadi tidak laku karena dinilai murah oleh para pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang-barang yang berkualitas buruk. Untuk saat itu diperlakukannya adanya kejujuran informasi untuk memberikan yang diberikan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam hal ini penjual dan pembeli menurut Arklov tahun 1970. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkap atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen yang kurang lengkap, agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi yang kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik akan ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatnya harga saham perusahaan tersebut, menurut Collier et al. Tahun 1991. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suwarjono tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang berhubungan, kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut terhadap perusahaan yang pada akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat oleh perusahaan hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar perusahaan untuk menambah modal tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan tersebut, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal untuk mempertimbangkan dan menanamkan
atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan sebagai nilai cost of equity-nya juga semakin kecil. Selain variable dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variable independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila pihak mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa datang hingga meragukan mereka untuk mengambil keputusan terhadap investasinya. Nah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang teori asimetris. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.